Perkenalkan, nama saya Sylvester Gilbert Satria. Saya berasal dari Desa Beno Martinus, Kecamatan Embalohulu, Kabupaten Kapuas Hulu. Saya berasal dari suku Dayak Tamambalo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa alat tradisional atau alat yang berasal dari Desa Beno Martinus yang sering digunakan. Yang pertama, jabang atau perisai. Perisai atau jabang ini biasanya digunakan untuk melindungi diri pada masa peperangan dari serangan musuh. Biasanya jabang di kalangan suku Dayak Tamambalo ini disimpan di tangan bagian kiri, dan jabang ini biasanya didampingi oleh alat seperti tombak, mandau, panah, dan lain sebagainya. Perisai biasanya digambarkan dalam masyarakat oleh kesatria-kesatria berpedang dan menggunakan perisai juga digambarkan pada aspek-aspek kehidupan di dunia. Pada masa lalu, perisai ini digunakan untuk menahan berbagai serangan dari musuh, baik itu berupa serangan menggunakan tombak, panah, maupun mandau. Yang kedua yaitu basi apang atau dengan bahasa Indonesia mandau. Mandau merupakan simbol persaudaraan, simbol kesatria, simbol penjaga tanggung jawab dan kedewasaan. Bagi suku Dayak Tamambalo, keberadaan mandau tak tergantikan oleh yang lain, karena benda ini harus ada dan penting di kalangan suku Dayak Tamambalo. Mandau terlihat seperti pedang, namun mandau biasanya dibuat dengan pola etnik yang kental. Hiasan detail pada pegangan mandau biasanya digunakan menggunakan kepala atau tanduk-tanduk rusa atau kijang, dan di mandau tersebut biasa diukir dengan menggunakan logam-logam ataupun kuningan. Mandau atau basi apang ini mempunyai fungsi seperti alat perang, alat yang digunakan di kalangan suku Dayak pada saat ada upacara-upacara gawai Dayak, dan alat sebagai pelindung diri dari musuh. Yang ketiga yaitu parau tambe atau sampan hias. Sampan hias atau parau tambe biasanya digunakan di kalangan suku Dayak Tamambalo itu dalam upacara-upacara gawai Dayak besar seperti gawai upacara syukuran padi, upacara pernikahan, dan upacara lain sebagainya. Parau tambe atau sampan hias ini biasanya dihiasi menggunakan daun enau atau daun tuak yang masih muda. Dan biasanya dalam parau hias ini atau parau tambe biasa diiringi menggunakan musik-musik tradisional dari suku Dayak Tamambalo. Yang keempat ada saraung atau caping. Caping atau saraung terbuat dari daun pandan atau sejenis rumputan ataupun daun kelapa. Caping umumnya dilengkapi dengan tali di dagu dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan caping atau menjaga keseimbangan saraung. Selain bentuknya yang khas dari saraung atau caping ini, memiliki fungsi dan dibandingkan fungsi yang besar dibandingkan topi, karena caping atau sarung ini biasanya berfungsi untuk melindungi diri dari panas, hujan. Caping atau sarung ini digunakan oleh para petani maupun nelayan di sungai. Yang kelima yaitu tapan atau dengan bahasa Indonesianya penampi atau capan. Penampi atau tapan digunakan oleh suku Dayak Tamambalo sebagai alat penampik beras atau padi yang kadangkala juga digunakan untuk menjemur pakaian. Alat yang keenam yaitu alet parikuk.
ataupun bahasa Indonesianya tikar perupuk. Tikar perupuk atau alet paripuk ini merupakan tikar yang digunakan oleh masyarakat Tamambalo sebagai tempat baring atau tempat tidur ataupun tempat duduk. Yang ketujuh itu ada katap atau dengan bahasa Indonesianya ani-ani. Ani-ani merupakan alat untuk memanen padi. Dengan ani-ani, tangkai butir padi dipotong satu-satu sehingga proses ini memakan waktu yang banyak pada saat pengambilan padi. Namun keuntungan ialah berbeda dengan menggunakan sebuah curit atau arit. Tidak semua batang ikut terpotong, dengan demikian bulir yang belum masak tidak ikut terpotong. Yang kedelapan yaitu kataman surat atau dengan bahasa Indonesianya bakul. Bakul atau kataman surat merupakan alat tempat menyimpan panenan padi atau tempat sayur. Bakul atau kataman surat dibuat dari mamban atau bomban. Yang kesembilan ada bakam atau dengan bahasa Indonesia tempayan atau guci. Tempayan adalah sejenis kendi, batu atau gerabah dengan mulut lebar. Fungsi tempayan atau bakam adalah sebagai wadah atau fermentasi beras, sebagai tempat tuak, beram, tempat alkohol, dan lain sebagainya. Biasanya bakam ini digunakan sebagai tempat beras juga. Yang ke-10 ada linsungan atau dengan bahasa Indonesianya lesung. Lesung atau linsungan terbuat dari kayu yang digunakan sebagai tempat menumbuk padi untuk dijadikan beras, dan biasa juga digunakan untuk mengolah beras menjadi tepung, dan biasa juga digunakan dibuat tempat menumbuk sayuran seperti menumbuk daun ubi. Lesung atau linsungan ini biasanya digunakan atau terbuat dari kayu utuh, biasanya berukuran 1 meter. Yang ke-11 yaitu dolang atau bahasa Indonesianya cobek atau lesung batu. Cobek atau dolang ini merupakan alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk bumbu-bumbu dapur seperti bawang, cabai, kunyit, dan lain sebagainya. Cobek ini terbuat dari bahan batu. Gambar yang ke-12 yaitu ada bu atau dengan bahasa Indonesia bubu. Bubu atau bu adalah alat tradisional yang digunakan suku Dayak Tamambalo untuk menangkap ikan di sungai. Bubu atau bu ini terbuat dari bambu yang kering dan rotan yang sudah dihaluskan. Yang ke-13 itu ada ulis atau bahasa Indonesianya tombak. Tombak atau ulis digunakan oleh suku Dayak Tamambalo, digunakan pada saat berburu di hutan, dan sebagai alat tradisional dalam menari. Tombak atau ulis ini biasa juga digunakan sebagai alat pelindung diri dari musuh. Yang ke-14 selendang atau bahasa Indonesianya selempang. Selempang atau selendang merupakan aksesoris yang digunakan oleh kaum wanita pada saat upacara-upacara tertentu seperti upacara gawe daya, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Untuk selempang atau selendang ini hanya digunakan oleh kaum perempuan, dan selendang ini terbuat dari bahan manik. Yang ke-15 yaitu saolangke atau dengan bahasa Indonesianya rumah panjang atau rumah betang. Rumah betang atau saolangke merupakan rumah adat suku Dayak Tamambalo. Rumah betang mempunyai tinggi sekitaran 7-8 meter dan mempunyai sampai puluhan. Terkadang ada juga betang yang memiliki sampai 28 pintu atau yang dihuni oleh 28 kepala keluarga.
Biasanya digunakan untuk tempat melakukan upacara-upacara Dayak seperti upacara syukuran panen padi. Yang ke-16 ada garantung, atau dengan bahasa Indonesianya gong. Gong atau garantung merupakan alat yang terbuat dari bahan aluminium yang berukuran besar dan sering digunakan dalam upacara-upacara pernikahan, upacara bedukun atau bemanang, acara kematian, dan upacara-upacara syukuran panen. Yang ke-17 ada tumbak atau bahasa Indonesianya beduk. Beduk atau tumbak merupakan alat tradisional yang digunakan dalam upacara gawai Dayak. Beduk terbuat dari pohon yang dilubangi dan mempunyai sekitar 6 sampai 7 meter. Pada beduk ini mempunyai 2 lubang, yaitu lubang sisinya bisa ditutupi menggunakan kulit binatang seperti kulit sapi, kulit kijang, kulit rusa, supaya mempunyai suara yang bagus. Yang ke-19 ada salaben, atau bahasa Indonesianya peci Dayak. Peci Dayak atau salaben digunakan oleh masyarakat suku Dayak Tamambalo dalam upacara-upacara pernikahan, upacara gawai, dan lain sebagainya. Peci Dayak ini hanya digunakan oleh kaum laki-laki saja. Peci Dayak terbuat dari bahan-bahan manik dan kadang ada juga seperti bahan-bahan daun kerupuk untuk membuat bingkai dari salaben atau peci Dayak ini. Yang kedua, mamban. Yang ke-19 ada mamban atau yang sering disebut dengan bahasa Indonesianya bemban. Bemban atau mamban ini digunakan oleh suku Dayak Tamambalo dalam mengolah atau membuat seperti tangguy, bakul, dan lain sebagainya. Yang ke-20 ada pemansai. Ke-20 ada pamansai atau pemansai dalam bahasa Indonesianya. Pemansai atau pamansai ini merupakan alat untuk menangkap ikan dan udang yang terbuat dari ui atau rotan. Alat ini digunakan untuk menangkap ikan di sungai dan parit-parit kecil. Alat ini digunakan secara berpasangan, mansai untuk menangkap ikan maupun udang, sedangkan cupai kresing digunakan untuk menyimpan hasil tangkapan tersebut. Alat ini biasanya dibuat dan digunakan oleh kaum perempuan saja. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang beberapa alat Dayak suku Dayak Tamambalo. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.